Ya, adik-adik semua di remaja, siapa di sini yang tidak pernah bermimpi? Ada? Ada nggak yang tidak pernah bermimpi? Hah? Baik sadar. Ada? Kok diam aja? Ada nggak yang tidak pernah bermimpi? Halo? Ada nggak? Coba tunjuk tangan yang tidak pernah bermimpi. Coba tunjuk tangan yang pernah bermimpi. Oh, semua ya pernah bermimpi ya. Mimpi itu tidak pernah dibatasi oleh usia, baik dari kecil, remaja, dewasa maupun sampai tua, orang pernah bermimpi gitu ya. Nah, mimpi ini kadangkala tidak kita ingat lagi gitu ya. Karena kalau dikatakan mimpi itu adalah seorang bapak psikolog mengatakan, ya, seorang bapak yang sangat terkenal ya, namanya Freud, mengatakan mimpi adalah suatu ekspresi harapan-harapan yang tidak sadar yang terselubung ya. Jadi apa yang kita inginkan di dalam keseharian kita, kadangkala kita pendam, kita inginkan tapi belum tercapai, ada di dalam memori kita, lalu tiba-tiba terbawa mimpi seolah-olah itu menjadi kenyataan. Nah, ya, itu namanya mimpi. Begitu melek, loh, ternyata apa yang tadi saya hayalkan, apa yang saya alami cuma mimpi, belum kenyataan ya. Dan adik-adik, kita tahu bahwa di dalam tidur kita ada beberapa tahap gitu ya. Ada 4 tahap ya. Tahap 1, tahap 2 adalah tahap-tahap di mana kita masih belum terlelap sama sekali. Nah, tahap 3 dan 4 biasanya mimpi itu ada di dalam tahap 3 dan 4. Waktu kita lelap banget sampai seolah-olah kita bermimpi dan seolah-olah itu benar-benar terjadi gitu ya. Jadi kalau kita lagi pernah bermimpi dikejar-kejar, jadi jantung kita seolah-olah berdebar-debar gitu ya. Atau kita melihat sesuatu yang menakutkan, ada mimpi teror, kita ketakutan sungguh-sungguh begitu sadar ya. Itu biasanya terjadi di dalam tahap-tahap waktu kita tertidur lelap, deep sleep gitu ya. Nah, tetapi itu adalah mimpi ya. Kalau kita bilang mimpi adalah satu hayalan yang tidak kita sadari, di bawah sadar ya, yang belum menjadi kenyataan. Nah, kalau demikian, Dr. Nathaniel mengatakan mimpi adalah salah satu kegiatan manusia, satu aktivitas yang dialami oleh setiap manusia. Tidak mungkin seorang pun yang tidak pernah bermimpi ya. Jadi tadi ditanyakan siapa yang tidak pernah bermimpi? Semua pernah bermimpi. Jadi kalau demikian, kalau kita semua pernah bermimpi, apa sih yang dimaksud dengan mimpi di dalam mengejar mimpi? Apakah kita mau mengejar mimpi yang tidak kita sadari? Ataukah kita mau mengejar satu hal, mimpi yang benar-benar yang kita mau nyatakan? Nah, tadi kalau dikatakan oleh Freud, mimpi itu adalah suatu hal yang tidak kita sadari, terselubung di bawah. Dan Nathaniel mengatakan bahwa itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia. Jadi mimpi itu bisa dalam kita sadar atau tidak sadar. Kalau tidak sadar ya tadi mimpi yang waktu tidur gitu ya. Kalau yang sadar biasanya kita sebut dengan visi. Nah, sekarang yang kita mau kejar, mimpi yang tidak sadar atau mimpi yang waktu kita sadar? Yang kita kejar yang mana? Jelas yang sadar ya, tidak mungkin yang tidak sadar kita kejar. Itu cuma hanya dalam hayalan. Nah, jadi yang kita mau bicarakan dalam hal ini adalah satu visi ya. Kalau kita masih anak-anak, biasanya kita bermimpi, kita mau jadi orang, kalau laki-laki menjadi seorang hero ya, pahlawan yang hebat ya. Anak kecil kalau ditanya kamu mau menjadi apa, biasanya dia kalau sering nonton film jagoan-jagoan dia mau seperti itu gitu ya. Bisa terbang, bisa menang setiap berkelahi, itulah hayalan dari anak-anak. Nah kalau di dalam anak-anak remaja harusnya lebih tingkat lagi gitu ya. Mimpi itu bukan cuma sekedar hayalan tapi mau diwujud nyatakan. Ya. Nah mimpi yang disebut dengan visi ini bukan fantasi atau halusinasi.
Kalau fantasi itu adalah satu hayalan kita menghayal, lalu kita bikin, kita atur. Nanti saya jatuh cinta ya, misalnya laki-laki. Saya jatuh cinta dengan seorang artis yang cantik sekali. Siapa yang paling cantik sekarang yang masih muda? Ayo siapa? Siapa Bi? Yang idola kamu artis? Ada nggak Bi? Ada dong. Siapa Bi? Bukan artis. Bukan artis itu mah. Ya misalnya kita berhayal, aduh saya mau jatuh cinta. Orang artis itu jatuh cinta kepada saya. Lalu saya berhayal, dia nanti pakai baju apa, lalu saya pakai baju apa, ketemu di mana, lalu jalan-jalan. Itu namanya fantasi. Ya, satu yang kita hayalan yang kita buat. Jadi kitalah sutradaranya, bagaimana itu terjadi. Nah kalau halusinasi itu adalah satu yang hayalan tetapi dianggap nyata. Nah ini udah termasuk di dalam sakit ya. Jadi berhalusinasi. Nah kita nggak ada di dalam tahap yang itu. Kita ada di dalam visi, mimpi di mana satu yang belum terjadi tapi akan kita usahakan untuk terwujud. Boleh next? Ya. Jadi visi adalah ide yang begitu menguatkan sehingga menjadi lompatan awal menuju masa depan. Dengan mengumpulkan ada satu panggilan, ada keterampilan, talenta dan sumber daya yang dimiliki untuk mewujud nyatakannya. Jadi visi yang kita maksud di sini mengejar mimpi ini adalah satu ide ya, gagasan. Saya mau memiliki apa masa depan atau saya mau menjadi siap seperti apa masa depan dengan melihat ya, dengan melihat keterampilan, kemampuan kita, kemampuan saya, talenta saya di bidang apa, keterampilan saya di dalam bidang apa, lalu mungkin nggak saya capai. Nah itu visi ya, itu namanya visi yang sekarang kita pikirkan. Tapi kita mau supaya nanti masa yang akan datang itu tercapai. Terjadi sesuai dengan impian kita. Nah, itu dikatakan oleh Bert Nanus ya. Visi itu harus realistis. Jangan cuma idealis. Wah, nanti saya mau menjadi seorang konglomerat. Nggak salah sih. Bisa-bisa aja gitu ya. Tapi apakah kamu punya kemampuan di dalam hal ini? Lalu bisa diukur. Ya, bisa diukur artinya apa? Kapan kira-kira saya bisa mencapai hal yang saya mimpikan itu? Dan bisa menarik saya untuk melakukan hal itu. Itu saya sangat benar-benar saya suka kalau itu terjadi. Di dalam masa yang akan datang. Bukan masa kini. Saya berpikir masa kini, lalu saya lihat kemampuan saya, keterampilan saya. Bisa nggak saya mencapai kira-kira 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun atau 5 tahun ke depan. Mungkin gak saya capai itu. Nah itu harus ada realistis, dapat diukur dan menarik untuk saya lakukan. Jadi tidak ada keterpaksaan di dalam hal ini. Lalu next. Ya, kita lihat. Apa sih pentingnya kalau gitu saya punya mimpi? Nah sampai sini dulu. Apakah kita semua anak-anak remaja di sini punya mimpi seperti dikatakan tadi visi masa depan saya? Saya mau seperti apa? Saya mau menjadi apa? Sudah ada? Pernahkah ada bermimpi seperti itu? Pernah nggak? Atau tidak pernah? Cuek aja jalanin. Ya udah jalanin aja seperti ini. Ada yang pernah bermimpi? Coba tunjuk tangan. Cuma satu. Jadi yang lain gak punya mimpi. Mau jadi apa masa depan? Kasian sekali. Kalau gak punya mimpi. Ya hidupnya mau kemana? Gitu. Lalu siapa yang tidak punya mimpi tadi? Semua tadi tunjuk tangan. Punya mimpi ya. Lalu ditanya. Siapa yang punya mimpi untuk masa depan? Bukan mimpi di dalam tidur. Tapi mimpi visi masa yang akan datang. Cuma satu. Lalu yang lain cuma mimpi di dalam hayalan. Tidak punya cita-cita gitu. Ada gak cita-cita?
Ada. Nah, itulah kira-kira ya. Saya mau menjadi apa? Saya punya cita-cita menjadi apa? Untuk apa sih kita harus mikirin saya mau jadi apa? Saya punya cita-cita seperti apa? Supaya tujuannya adalah kita fokus. Kalau saya mau menjadi seorang, misalnya tadi pemain band yang mahir, yang terkenal. Jadi saya fokus, saya belajar musik, ya. Lalu belajar musik bisa otodidak, bisa belajar lewat pendidikan akademis ataupun daripada les-les gitu ya. Tapi kita fokus, kalau saya suka musik, maka saya mau belajar tentang musik. Tidak lagi lalu saya mau musik, tapi lalu tiba-tiba saya ngelesnya misalnya ngeles Pragawati atau ngeles Pragawan gitu ya. Ya sama-sama artis sih, tapi agak tidak fokus karena tujuan kita sebenarnya di musik. Lalu di dalam kita menentukan visi ini, maka akan menentukan tujuan hidup saya mau jadi apa sih? Kalau saya mau jadi pemain musik, kira-kira tujuan hidup saya apa ya? Main musik untuk happy-happy sendiri, atau bisa untuk pelayanan, atau bisa untuk mengajar orang lain supaya bisa bermain musik di dalam pelayanan, atau ya udah pas lagi mood lagi main, ya main, kalau enggak. Ya itu tujuan kita sebenarnya mau kemana? Hanya sekedar hobi? Ataukah saya memang itu menjadi panggilan hidup saya, bermain musik di dalam panggilan untuk pelayanan. Ya. Lalu kalau sudah sampai di situ, kita punya tujuan, lalu kita juga harus punya rencana, planning. Ya tadi planningnya apa? Saya mau jadi pemain musik yang handal, yang mahir. Maka saya harus mempersiapkan diri dari sejak sekarang. Saya masuk ke dalam bidang musik, saya berlatih musik, lalu saya terus belajar ya, mengikuti perkembangan musik supaya tidak ketinggalan. Jadi kemampuan saya, talenta saya terus dikembangkan. Ya. Bukan hanya sekedar suka, tapi ya udah planning lah. Lalu tidak pernah dikerjakan. Stop sampai planning, ya tidak akan tercapai. Ya, harus punya planning, sudah punya cita-cita, punya tujuan mau kemana, lalu bikin rencana, lalu juga harus semangat mengerjakan cita-cita kita supaya kita bisa mencapai tujuan apa yang kita inginkan. Kita harus punya motivasi untuk mencapai itu. Kemudian, next. Ya, kita lihat. Kalau demikian, apakah kita semua boleh bermimpi? Ya, mimpi kan tidak bisa dibatasi gitu ya, unlimited. Mau mimpi kemana aja silakan. Tetapi jangan sia-siakan waktu kita, remaja kita, supaya kita bisa mempunyai mimpi yang berharga. Ya, mimpi yang berharga, apa sih maksudnya mimpi yang berharga? Supaya mimpi kita tidak sia-sia, cuma hanya sekedar mimpi di awang-awang, lalu tidak pernah dikerjakan, ya tidak pernah tercapai dong gitu ya. Cuma sekedar mimpi namanya. Tapi kita tidak mau demikian, kita mau mencapai mimpi yang berharga. Mimpi yang berharga apa? Yaitu satu, yaitu di dalam mimpi kita, tujuan daripada mimpi kita adalah memuliakan Tuhan. Coba kita buka di dalam Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Sudah? Kita baca sama-sama ya. Roma 11 ayat 36. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Maksudnya apa di sini? Kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Karena segala sesuatu yang kita miliki, baik talenta kita, keterampilan kita, sumber daya yang kita miliki, semuanya asalnya adalah dari Tuhan. Diberikan kepada kita dan biarlah kita balikan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di sini ada contoh, misalnya Yusuf ya. Kalau kita ngomong mimpi pasti kita teringat di dalam Alkitab selalu terhadap Yusuf.
Yusuf bermimpi. Dia menjadi seorang pemimpin. Di mana ayah, ibu, dan 11 saudaranya tunduk kepada dia. Lalu mimpi itu tercapai nggak? Tercapai nggak? Tercapai, ya. Tercapai, tapi bukan lewat jalan mulus. Kita ingat Yusuf harus dijual oleh saudaranya. Yusuf harus menjadi budak. Sudah menjadi budak, lalu tinggal di rumah daripada Potifar. Akhirnya dia difitnah karena istri Potifar mau naksir sama dia. Dia tetap setia sama Tuhan. Tetap menjaga kesucian dan kebenaran hidupnya. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Nah, sampai di sini kira-kira kalau saya seperti Yusuf, mimpi saya dulu saya menjadi pemimpin. Loh, kok sekarang saya harus masuk penjara? Kalau kira-kira sampai situ. Lalu apa yang kamu alami? Misalnya, saya bermimpi menjadi seorang pemimpin. Lalu tiba-tiba boro-boro jadi pemimpin. Semua yang saya lakukan tidak tercapai. Gagal total. Apa yang kita lakukan biasanya? Ya? Yang kita rasakan? Frustasi kah? Stres kah? Mulai bertanya, Tuhan kenapa begini? Saya dipilih Tuhan, kalau jadi Yusuf gitu ya. Saya dipilih Tuhan untuk jadi pemimpin. Tapi sekarang saya di penjara. Pimpinan siapa? Siapa yang saya pimpin? Boro-boro mimpin. Saya di penjara, menjadi orang hukuman. Bukan karena kesalahan saya, tapi Yusuf tetap setia. Ya, dia tidak marah kepada Tuhan, dia tetap setia menjalankan sampai tiba waktunya Tuhan. Dia diangkat menjadi wakil, ya. Wakil, ya kalau dibilang menjadi gubernur lah di daerah itu. Seorang pemimpin yang luar biasa yang bukan hanya di daerah Mesir, tapi juga di seluruh daerah yang waktu itu di mana ayahnya berada. Israel ya, waktu zaman itu pun mendengar ada seorang pemimpin yang luar biasa di Mesir. Jadi kita bisa melihat Tuhan menentukan Yusuf untuk menjadi pemimpin. Tetapi Yusuf tidak pernah melangkahi kehendak Tuhan. Dia melewati jalan kesulitan di proses Tuhan. Tapi dia tetap setia. Dia tidak undur, dia tidak marah sama Tuhan. Sampai tibalah waktunya di mana Tuhan mengangkat dia. Ya, itu adalah memuliakan Tuhan. Karena dia tetap setia melakukan kebenaran. Begitu juga Daniel. Kita ingat Daniel waktu tinggal di daerah kerajaan Babilonia ya. Lalu dikatakan disuruh menyembah kepada Baal atau patung. Kalau kamu tidak menyembah, maka kamu akan dihukum ya. Kamu akan dihukum. Lalu Daniel tetap setia. Dia tetap berdoa kepada Tuhan sampai dilihat oleh orang-orang di sana. Lalu akhirnya dia dimasukkan ke dalam gua singa. Waktu dimasukkan ke dalam gua singa, Daniel pun masih berkata, Tuhan kalau boleh ini tidak terjadi. Tapi kalaupun saya harus mati, Tuhan adalah tetap Tuhan. Ya, jadi dia tetap setia memuliakan Tuhan. Dia tidak mau meninggalkan Tuhan dan dia tidak mau meninggalkan kepercayaannya, imannya kepada Tuhan. Kemudian kita juga harus lihat bahwa mimpi yang berharga adalah tidak berpusat pada diri sendiri. Biasanya kita bermimpi, saya mau menjadi orang hebat atau orang tenar supaya saya terkenal, supaya saya dapat kuasa, supaya saya punya harta yang banyak, supaya saya punya teman yang banyak. Begitu kan? Siapa di sini mau bermimpi? Nanti saya mau bermimpi menjadi orang ya yang gak usah kerja deh, tapi hidupnya enak-enak. Ada? Hah? Gak usah kerja capek-capek, tapi hidup bisa kipas-kipas, punya harta banyak, punya teman. Ya, ada yang seperti itu? Yang penting saya happy. Nah, tapi kita tahu bahwa mimpi yang berharga tidak berpusat pada diri sendiri. Kita tahu bahwa Musa pun waktu dipanggil Tuhan,
Dia tadinya tinggal di dalam istana. Seorang yang luar biasa. Selama 40 tahun dia menjadi pangeran gitu ya di istana. Tetapi karena dia tahu panggilan hidupnya, akhirnya dia harus pergi ke padang melarikan diri karena dia membunuh orang Mesir. Dia harus melarikan diri menjadi gembala bagi domba-domba. Sampai akhirnya Musa pun dipanggil Tuhan bahwa saatnya kamu harus memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, kalau dia tidak taat kepada Tuhan, kalau dia tidak berpikir, untuk apa saya udah enak-enak tinggal di istana, sekarang saya harus tinggal di padang, udah gitu harus bawa bangsa Israel yang bebal ini, yang melawan terus keluar daripada Mesir ke tanah perjanjian Kanaan. Mungkin tidak terjadi seperti yang di Alkitab, ya. Tapi kita tahu bahwa Musa ini adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai segala cara sehingga Musa pun tetap di dalam panggilan hidupnya, ya. Jadi Musa tidak lari dari panggilan hidupnya. Musa tidak lari dari visi yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Salah satu orang juga adalah Mordekai. Mordekai ini adalah seorang Ibrani, ya, tetapi dia menjadi pemimpin juru minum gitu ya, bagi Raja Persia yang pada waktu itu adalah Ahasiweros. Nah, Mordekai ini seorang juru minuman di istana, punya jabatan kalau zaman dulu. Kalau juru minuman itu berarti seorang yang sangat dipercaya. Jadi raja belum minum, dia harus minum. Jadi kalau ada racun dia mati duluan gitu ya. Jadi ini adalah seorang yang sangat dipercaya oleh Raja Persia pada waktu itu. Tetapi Mordekai tetap dia percaya bahwa panggilan Tuhan lebih besar daripada apa jabatan yang dia miliki sekarang. Sampai satu saat dia harus keluar kembali ke Israel dan di sana dia menjadi seorang bupati. Ya, kalau kita lihat perjalanannya tidak mudah. Dia difitnah oleh Hanani, kemudian dia juga harus pergi melarikan diri, tapi akhirnya dia panggil lagi oleh Tuhan dan Tuhan pimpin. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat di dalam perjanjian lama, orang-orang yang dipanggil Tuhan, yang tetap setia di dalam panggilannya, tidak selalu mulus jalannya, tetapi ada penyertaan Tuhan di dalam panggilan itu. Tuhan memimpin setiap orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk tetap ada di dalam jalan pimpinan Tuhan, untuk tetap setia sampai akhirnya Tuhan memberikan janjinya kepada setiap orang yang diberikan. Ya, dalam hal ini tadi kita lihat Yusuf, Daniel, Musa, Mordekai, ada Yosua, ada Abraham, ada Samuel, ya ada bermacam-macam dan setiap orang dipanggil berbeda-beda. Ada Musa yang tadinya dari istana, dia harus menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada Mordekai yang dari juru minuman, dia harus memimpin kembali ke Israel. Dan akhirnya kita juga melihat mimpi yang berharga itu harus menjadi berkat bagi orang lain. Tadi memuliakan Tuhan, tidak berpusat pada diri dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Maksudnya apa? Kalau semua kita jujur gitu ya. Kalau kita jujur, kalau kita dipilih atau kita ditanya mau punya mimpi seperti apa? Pasti yang pertama-tama adalah saya mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Maksudnya adalah saya bisa dapat apa dengan mimpi itu? Ya enggak? Ya tadi punya kekuasaan, punya harta yang banyak, punya kesenangan, punya teman yang banyak, atau entahlah punya pengetahuan yang banyak, punya ketenaran. Biasanya ada di dalam hal itu. Tetapi kalau kita mau mempunyai mimpi yang berharga, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Contohnya adalah Martin Luther King. Ya, kita masih ingat Martin Luther King, seorang pembela kulit hitam. Ya, dia melawan apartheid dan dia pikirkan yang dia mimpikan adalah di mana ada kebersamaan antara orang kulit hitam dan orang kulit putih. Bagaimana caranya? Ya dia perjuangkan.
Dia perjuangkan sampai akhirnya pun banyak korban yang harus terjadi. Tapi dia tetap maju terus ya. Dan akhirnya kita tahu bahwa akhirnya juga ada kesamaan antara kulit hitam dan kulit putih. Walaupun kenyataannya tetap saja ada perbedaan. Tapi itu diperjuangkan betul-betul oleh Martin Luther King di dalam pemerintahan. Lalu kita juga bisa melihat kita lakukan dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Ya, jadi kita punya mimpi tapi lakukannya dengan aduh kita harus kerjain lagi. Aduh kita harus ke sana. Mau nggak ya? Dengan bersungut-sungut. Itu bukannya namanya mimpi yang berharga, tapi mimpi yang terpaksa gitu ya. Nah, apakah kita ada di dalam 4 hal ini? Mimpi kita yang berharga. Kita punya mimpi yang berharga? Punya? Punya. Apakah benar itu untuk memuliakan Tuhan? Apakah itu tidak berpusat hanya untuk kepentingan diri saya sendiri? Atau apakah benar itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain? Lalu untuk mencapai itu, apakah saya melakukannya dengan sukacita? Ya. Lalu, bagaimana kita cara menemukan mimpi yang berharga? Boleh next? Gak jalan. Ya. Cara menemukan mimpi yang berharga. Bukan cuma melamun-lamun, saya mau jadi apa, lihat awan. Oh di awan sekarang gambarnya ini berarti saya mau jadi ini gitu ya. Enggak ya, tapi menemukan mimpi yang berharga itu adalah berasal dari Tuhan. Mimpi itu, visi yang Tuhan berikan itu dari Tuhan. Ya, ada pertemuan pribadi dengan Tuhan. Secara personal. Bukan karena orang itu menginginkan saya seperti ini, tapi ada satu pertemuan secara pribadi kita dengan Tuhan. Itulah mimpi yang berharga. Ya, tadi Musa bertemu dengan Tuhan. Paulus ya. Paulus kita lihat, kita tahu Paulus itu adalah seorang pemimpin agama, pemimpin Farisi gitu ya. Yang luar biasa, yang cukup tinggi jabatannya, tapi dia mau mengejar-ngejar membunuh orang Kristen. Sampai satu saat Tuhan panggil dia dan dia berbalik. Dia mau menjadi alat Tuhan dan dia mau menginjili kepada orang-orang yang bukan orang Yahudi. Nah, saudara-saudara, kalau kita pikir Paulus yang tadinya mengejar-ngejar orang, mau membunuh pengikut-pengikut Kristus, sekarang setelah dia dipanggil Tuhan, dia yang dikejar-kejar, dimasukin penjara, disiksa, lalu juga dia mengalami penderitaan-penderitaan yang luar biasa. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab daripada Paulus, luar biasa penganiayaan yang dialami Paulus, ya. Tetapi kita tahu bahwa karena dia sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, sehingga setiap proses yang dia lalui, dia tetap jalani. Karena dia tahu semua ada berasal dari Tuhan. Sampai akhirnya dia mengatakan, saya sudah mengakhiri pertandingan ini dengan benar. Supaya saya mengejar mahkota yang diberikan oleh Tuhan. Nah, apakah kita juga demikian? Apakah waktu kita mau menemukan mimpi yang berharga, sudahkah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, betul enggak mimpi saya ini? Betul enggak visi yang saya dapatkan ini? Apakah itu hanya keinginan saya? Atau itu betul-betul yang Tuhan inginkan dalam hidup saya? Kemudian, mimpi yang berharga itu sudah pasti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam kitab Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18. Ya. Saya bacakan ya. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum. Ini maksudnya apa? Adalah berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kalau kita tidak ada wahyu, kalau kita semua berjalan sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka kacaulah hidup ini. Ya, kalau bisa diterjemahkan demikian. Liarlah rakyat.
Karena orang berbuat semau-maunya, hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi waktu kita mau berjalan, betul nggak ini perintah Tuhan buat hidup saya? Cek, sesuai nggak dengan firman Tuhan? Kalau mimpi saya, misalnya tadi, saya mau menjadi seorang yang terkenal, ya. Lalu apa misalnya? Saya mau jadi seorang konglomerat misalnya, ya, seorang yang kaya raya dengan menghalalkan segala cara. Ya apa aja, mau korupsi kek, mau kompromi kek, lalu apa saja dilakukan demi tercapai cita-citanya. Lalu ditanyakan, betul nggak sih demikian? Sesuai nggak dengan firman Tuhan? Mimpimu itu betul nggak? Ya, kemudian kita bisa lihat ada beban khusus. Maksudnya apa? Waktu saya punya mimpi sesuatu itu selalu betul-betul saya terbeban. Seperti Martin Luther King tadi, dia punya beban yang luar biasa untuk melawan apartheid. Ya, dia mau melawan supaya dia mengatakan saya harus mengejar supaya setiap orang kulit hitam pun mempunyai hak yang sama dengan orang-orang kulit putih. Itu beban yang terus dia pikirkan sampai dia berusaha untuk melakukan. Ada nggak beban itu seperti itu di dalam mimpi kita? Kalau cuma mimpi-mimpi doang, tapi cuma sambil lalu, tidak pernah terpikirkan, tidak pernah ada beban khusus. Jadi itu masih tanda tanya. Sungguhkah itu beban? Sungguhkah itu mimpi kita? Ya. Lalu yang keempat kita bisa lihat, kita memiliki dorongan yang kuat untuk melakukannya itu. Jadi waktu saya punya mimpi sesuatu, saya akan berusaha untuk mencapainya itu. Supaya saya bisa mencapai apa yang saya mimpikan tadi. Ya, ini adalah hal-hal yang kita bisa cek, betul nggak? Kita bisa menemukan mimpi yang berharga itu. Atau cuma sekedar mimpi-mimpi tadi. Nah, kalau kita sudah benar, kita punya mimpi yang berharga, tadi sudah tahu kita punya hubungan, pertemuan dengan Tuhan, kita tahu ini berasal daripada Tuhan. Dari mana tahunya? Karena pergaulan kita dengan Tuhan ada di dalam pembacaan firman Tuhan, Tuhan terus gerakan kita untuk menjadi seseorang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu, betul nggak itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Melawan nggak kebenaran firman Tuhan? Waktu kita bermimpi seperti itu. Lalu ada gak sih sebenarnya beban saya di dalam apa yang saya angankan tadi? Lalu ada dorongan yang kuat untuk melakukan. Coba cek ya. Kalau sudah ada, ya mungkin belum semua punya rate yang sama. Mungkin ada yang lebih tinggi. Saya punya beban sih. Tapi dorongan sih belum kuat-kuat amat. Ya itu bisa proses ya. Tetapi paling tidak ada 4 tahapan ini yang ada di dalam mimpi kita. Kemudian bagaimana kita bisa mencapai mimpi? Boleh ya. Yang pertama tadi dikatakan kalau kita bermimpi jangan cuma sekedar mimpi atau hayalan. Tapi kenali dulu diri kita sendiri. Siapa sih saya sebenarnya? Apa sih kemampuan saya? Kalau saya mau menjadi pemain musik yang terkenal, tapi saya nggak pernah suka musik. Saya nggak pernah berlatih musik. Saya malah tidak suka musik. Ya tanda tanya, ngapain kamu punya mimpi-mimpi seperti itu? Gitu ya. Saya mau menjadi pemain olahragawan atau menjadi olahragawan terkenal, tapi tidak pernah suka terhadap olahraganya, tidak pernah mau berlatih. Ya itu cuma mimpi dalam hayalan. Ya, yang tidak akan menjadi kenyataan. Tetapi oleh sebab itu, supaya kita bisa mencapai mimpi kita, kenali dulu diri kita siapa. Apa yang saya suka, apa kemampuan saya, apa kekurangan saya. Apa sumber yang bisa menguatkan saya untuk bisa mencapai itu. Kemudian, ya, kita lihat apakah saya mempunyai keterampilan sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah berikan. Setiap kita diberikan talenta oleh Tuhan masing-masing berbeda-beda. Jadi tidak usah iri terhadap orang lain yang lebih berhasil di dalam kemampuannya. Mungkin saya tidak punya kemampuan seperti dia, seperti itu. Tapi saya punya kelebihan.
dari dia dalam hal yang lain. Jadi cek ya, pribadi, cek diri kita masing-masing. Saya diberikan talenta oleh Tuhan dalam bidang apa? Tidak usah iri pada orang lain, tidak usah ikut-ikutan sama orang lain ya. Dan kemudian kalau kita sudah mengecek talentanya, maka kita harus memiliki komitmen. Kalau saya punya talenta di situ, maka saya punya komitmen untuk mengerjakan terus, melatih diri supaya tercapai apa yang saya cita-citakan tadi. Dan kita tahu bahwa mimpi itu adalah jembatan saat ini, apa yang masih menjadi khayalan untuk menjadi sungguh-sungguh kenyataan di masa yang akan datang. Ya, itu ada proses. Tidak mungkin saat ini lalu lompat kamu ke sana. Ada proses, ada jembatan yang harus dilalui. Dan kalau kita mau mencapai mimpi ya sebagai seorang remaja yang masih muda, maka biasanya kita butuhkan seorang pembimbing. Maksudnya apa? Seorang yang bisa terus memberi motivasi kepada kita. Waktu kita tahu, kita katakan saya punya mimpi seperti ini loh. Kepada seorang yang bisa dipercaya, yang bertanggung jawab tentunya. Lalu kalau sudah dikatakan, oh memang kau cocok gitu ya, pantas kamu. Lalu tapi kadang lemah, kadang bosan, kadang tidak punya semangat. Jadi kita perlu pembimbing yang terus memberi kita motivasi. Ayo, waktu itu kamu punya mimpi ke sana loh. Sekarang kenapa tidak kamu jalani lagi? Terus jadi kita bisa up and down, up lagi, down lagi gitu ya. Tetapi terus kita jalanin, tidak berhenti di dalam satu titik. Oleh sebab itu kalau kita masih merasakan kurang di dalam memotivasi diri, kita perlu seorang yang bisa memberikan motivasi pada diri kita. Kemudian next. Ya. Nah, ini adalah strategi yang harus kita lakukan. Ya, tadi harus ada planning, rencana supaya saya bisa mencapai sana, supaya saya bisa mencapai tujuan di sana. Bagaimana caranya? Ya, saya harus membuat strategi tertentu supaya saya bisa ke sana, ya. Lalu kalau sudah bikin strategi, jangan cuma strategi di kertas atau di pikiran, tapi lakukan, do it ya. Lakukan, kemudian sambil proses. Betul nggak ya apa yang saya lakukan saat ini? Atau cuma jalan aja, jalani. Evaluasi kembali. Kalau salah, ya kembali ke jalan yang benar, lakukan kembali. Nah, adik-adik kita tahu bahwa setiap orang yang berhasil, kalau kita baca atau kita tanyakan, kok bisa ya kamu berhasil? Pasti sebelumnya mereka juga punya mimpi di dalam hidupnya. Ya, tadi kita lihat bagaimana orang-orang yang ada di dalam Alkitab, kemudian tokoh-tokoh gereja. Ya, tapi kita juga bisa lihat, misalnya pengusaha, Walt Disney gitu ya. Waktu dia sebelum dia mendirikan Walt Disney Land itu, dia punya satu pemikiran. Bagaimana antara anak-anak, orang tua bisa menikmati kebahagiaan, bisa happy di dalam satu tempat bersamaan. Ya, itu mimpi dia. Lalu dia ciptakanlah ya tadi Walt Disney ya, udah ada di beberapa negara yang luar biasa, yang dimana bukan hanya dinikmati oleh anak-anak kecil, anak remaja, tapi juga oleh orang tua. Bagaimana mereka bisa sekeluarga bisa happy di dalam satu tempat. Ada juga ya, kita tahu bahwa di Indonesia misalnya, pertama kali keluar adalah misalnya teh botol. Ya mungkin anak-anak remaja di sini belum ingat. Tapi kalau kita dulu ya minum teh dicangkir, dicelup, dituang gitu ya. Lalu tiba-tiba pemilik teh ini berpikir bagaimana supaya teh ini bisa ada di botol, di dalam kemasan. Sehingga bisa dibawa kemana-mana. Kalau dulu teh celup, besok basi, udah gak bisa minum. Lalu dia ciptakan teh botol namanya ya. Jadi sekarang kalau orang bikin teh yang di botol, di kemasan, orang cuman ingatnya adalah mereknya teh botol. Padahal mereknya udah macam-macam sekarang ya. Ada New Green Tea, ada macam-macam. Tapi kita ingatnya beli teh botol, teh kotak gitu ya. Begitu juga dengan Aqua.
Ya dulu aqua air ya kita cuma beli air di ledeng, masak, minum. Sampai terpikir dia jual air minum. Jadi setiap ketemu air minum, air mineral seringkali kita sebut aqua gitu. Padahal air mineral macam-macam mereknya. Ya itu brand yang karena dia penemu pertamanya. Nah kalau demikian ya kita semua anak-anak remaja harus punya mimpi. Tapi mimpi yang bagaimana? Ya tadi mimpi yang berharga bukan sekedar daya hayal. Tapi bagaimana saya punya mimpi sesuatu yang bisa saya capai di masa yang akan datang. Saya harus lihat diri, harus lihat kemampuan. Dan juga kita bisa membuat perencanaan, mempersiapkan diri untuk mencapai itu. Dan yang tadi kita bisa lihat juga sebelumnya bahwa tujuan utama dari mimpi kita bukan untuk kepuasan diri kita sendiri. Bukan untuk kita menjadi seorang yang ternama, yang dipuja-puja orang. Tapi kemuliaan kembali kepada Tuhan yang memberikan talenta kepada kita semua. Ya. Nah kalau demikian, sekarang kita mau belajar, mau lihat bagaimana kita bisa merumuskan visi kita. Ya, kalau dulu ya angan-angan, cita-cita pasti punyalah. Tapi bagaimana supaya cita-cita kita, mimpi kita itu sungguh-sungguh bisa menjadi kenyataan yang bisa kita capai. Bagaimana caranya? Apa yang mau dicapai? Sekarang kita pikir ya. Adik-adik pikirkan dulu apa kira-kira yang mau saya capai di masa yang akan datang. Semua orang harus punya tujuan hidup tentunya ya. Bukan cuma ya jalanin aja. Saya sebagai mahasiswa saat ini, saya sebagai karyawan saat ini, ya udah jalanin. Langkah ya udah, mau kemana nanti lihat aja. Ya enggak gitu ya. Tapi kita punya apa yang mau saya capai nanti. Dengan pekerjaan saya mau jadi apa nanti? Dengan saya kuliah, dengan saya sekolah, saya mau menjadi apa nanti? Lalu setelah itu mulai berpikir, mengapa saya memilih itu? Apakah itu untuk supaya saya cepat kaya, punya rumah besar, punya ya semua punya satu doang deh. Satu rumah, satu mobil, satu helikopter, satu villa, satu apa lagi? Mobil sport. Cuma satu kok, tapi satu macam-macam gitu ya. Lalu kalau kita sudah tahu kenapa saya memilih itu, buat planning. Buat rencana apa yang perlu dilakukan. Supaya saya bisa menghasilkan itu. Supaya saya bisa mencapai di sana. Bagaimana cara melakukannya? Ya, macam-macam. Kemudian, bila mana akan saya lakukan? Sekarang proses. Tetapi target kira-kira berapa tahun saya bisa capai di sana. Sampai di sini jelas dulu waktu kita mau merumuskan visi? Jelas gak? Enggak jelas. Jelas-jelas juga enggak. Yang mana? Jelas? Kalau jelas kita terusin nih. Jelas gak? Jelas ya? Oke, yang terakhir. Yang terakhir. Kita tahu bahwa visi yang benar adalah visi yang diberikan oleh Tuhan. Ya, jadi pergumulan kita dengan Tuhan. Jangan lari dari visi yang Tuhan berikan. Dan juga jangan jalani visi yang bukan dari Tuhan. Pasti kita akan mencapai satu kegagalan dan membuat kita akan menjadi hancur. Cari visi yang dari Tuhan. Maka kita akan menemukan satu kebahagiaan yang utuh. Bukan sekedar apa yang saya suka. Tanya Tuhan, betul gak visi ini dari Tuhan? Karena Tuhan akan menyertai di dalam proses kita mencapai visi itu walaupun banyak rintangan. Ya, tidak ada hal-hal yang mulus dalam hidup ini. Bohong, nonsen, ya. Tidak ada jalan lurus yang tidak ada lika-liku waktu kita mau mencapai sesuatu. Pasti ada rintangan. Bagaimana kita bisa menghadapi rintangan itu supaya kita tetap berada di dalam jalur yang benar, mencapai tujuan itu. Nah, kalau sudah demikian, sekarang kita masuk di dalam tunggu dulu, sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Sudah jelas apa belum jelas? Sudah jelas ya. Sekarang kita tes. Mau dites? Sudah jelas apa enggak?
Nah, tesnya gampang ya. Nanti kita semua boleh balik, Uli. Nah, ini ada 5 tahap. Apa yang saya mau capai, mengapa saya memilih itu, kemudian planning, lalu caranya, lalu kapan saya mau lakukan. 5 hal yang kita pikirkan, lalu adik-adik semua buat di dalam 1 lembar. Apa yang saya mau capai nanti. Kemudian mengapa saya memilih itu, lalu buat planning. Supaya tercapai kira-kira apa yang harus saya lakukan. Caranya bagaimana. Kapan hal itu bisa tercapai. Jelas? Jelas? Ya. Saya pikir nggak usah masuk kelompok deh ya. Bikin masing-masing aja di tempat. Karena ini pribadi. Nggak usah ikut-ikutan teman. Boleh tolong dibagikan? Punya bolpen nggak masing-masing? Nggak punya bolpen? Boleh pinjam bolpennya atau pensil? Bikin masing-masing. Boleh ditanyakan. Kalau nggak ada kesulitan, silakan dibuat. Ya. Siapa yang belum punya bolpen? Masih 6 orang, boleh tolong 7. Citra boleh pinjam di bawah 7 bolpen. Dah. Terus bolpennya belum? Ini buat pribadi masing-masing. Tapi tulis yang benar gitu ya. Bukan cuma asal isi. Tulis, masukkan ke dalam file kamu. Jadi kamu ingat, waktu tanggal 23 Juli saya punya cita-cita seperti ini. Nanti kalau sudah dijalanin tercapai atau tidak, boleh. Ya. Lakukan dengan jujur. Boleh juga ya, masukin di HP boleh, silakan.
Ingat waktu kita menentukan apa yang kita mau capai, bukan sesuatu yang idealis tapi tidak bisa dikerjakan, ya. Tapi adalah sesuatu yang realistis yang bisa saya capai. Satu yang realistis bisa diukur dan saya punya passion di situ. Masih ada waktu 3 menit. Sudah? Masih ada 1 menit? Sudah? Ada yang belum selesai? Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, coba sekarang kita boleh diskusi sama-sama ya. Waktu mengisi atau membuat rumusan ini, kesulitan apa yang adik-adik hadapi? Boleh sharing? 1, 2 orang. Siapa yang mau sharing? Kesulitan apa? Ayo, Anika. Ayo, siapa? Waktu kita membuat visi kita, mimpi kita yang berharga ini, kesulitan apa yang dihadapi? Teni? Ya, situ kedengeran. Ya, kesulitannya karena nggak punya uang. Misalnya tujuannya 3-4 tahun baru tercapai, harus tercapai.
Apakah memang satu-satunya uang itu yang harus menjadi andalan kita? Perlu uang. Oh, berarti mau usaha. Oh, mau usaha. Nah, makanya harus realistis. Kalau saya mau berusaha, saya nggak punya uang. Jadi harus ngapain dulu? Ya kerja. Kerja terus selain kerja? Ya nabung. Lalu bukan cuma uang kan? Bukan cuma uang kan? Tapi juga harus punya apa? Ya skill. Harus punya keterampilan. Tapi juga harus punya relasi. Ya. Jadi waktu kita planning, kita juga lihat kita mau ke sana. Lalu kira-kira perlu apa? Perlu modal, perlu keterampilan, perlu relasi, perlu pengalaman. Ya kan? Nah untuk itu kita persiapkan dari sekarang. Ya. Jadi bukan cuma satu-satunya uang. Ya. Oke, yang lain. Kesulitan apa? Atau ada usul yang lain? Yang lain ada satu lagi yang mau bagikan kesulitannya apa? Ada? Susi? Ya. Ini titik poin yang paling penting. Apakah betul Tuhan mau saya ke situ? Ya. Jadi memang itu perlu pergumulan secara pribadi dengan Tuhan. Ini tadi kita boleh lihat bagaimana cara membuat visi kita masing-masing. Tapi memang harus pertama-tama apa yang mau dicapai itu adalah betul nggak Tuhan mau saya ke situ? Itu pertanyaan yang pertama harusnya. Ya, betul nggak Tuhan mau saya di tempat itu? Atau ini cuma keinginan saya? Jadi kita harus bergumul dulu di dalam menentukan daripada visi kita ini. Ya, sampai di sini. Lalu pertanyaan yang kedua, kalau kira-kira nih ya apa yang saya harapkan ini tidak tercapai, apa yang saya lakukan? Tidak tercapai nih. Tadi misalnya planningnya 5 tahun, saya mencapai saya punya usaha gitu ya. Lalu tidak tercapai, apa yang saya kerjakan? Apa kira-kira yang saya kerjakan? Apakah udah pasti tercapai? Tidak. Apa yang bisa dikerjakan? Evaluasi kan? Tadi kita evaluasi. Betul nggak memang itu tujuannya? Betul nggak tadi ya? Kembali lagi kita ulang. Pergumulan kita dengan Tuhan. Atau jangan-jangan itu cuma maunya kita dan kita tidak lihat kemampuan kita. Kita cuma ingin saja seperti itu. Nah, jadi balik, kita bisa evaluasi. Betul nggak apa yang saya mau capai ke situ? Ya, dan apakah kalau kita tidak tercapai lalu membuat kita frustrasi, membuat kita kecewa sama Tuhan. Saya udah usaha lalu gagal lagi. Begitukah? Begitukah? Tidak ya. Kalau kita tahu bahwa Tuhan yang mau tentukan kita ke sana, kita lihat contoh-contoh orang-orang yang di dalam Alkitab pun tidak semuanya mulus ya. Yusuf pun untuk mencapai pemimpin di Mesir pun dia harus menjalani berliku-liku. Kita maunya cuma seperti Yusuf waktu jadi pemimpin. Mau gak kita seperti Yusuf sebelumnya? Dijual, jadi budak, difitnah, dipenjara, mau gak? Mau gak? Gak mau, maunya yang ujungnya aja, tapi jalannya gak mau. Nah, tapi di dalam hal ini kita bisa belajar adalah kalau itu Tuhan sudah, memang itu adalah Tuhan yang inginkan kita mencapai di situ, panggilan kita ke situ, maka pasti Tuhan akan terus menuntun kita di dalam lika-liku hidup kita. Percaya? Percaya gak? Percaya gak? Enggak. Percaya ya. Ini percaya apa enggak sih? Enggak percaya, Tuhan pasti mimpin kita ke sana kalau memang Tuhan panggil kita ke sana. Percaya ya, pasti. Kalau Tuhan mau kita ke sana,
pasti Tuhan akan bawa kita ke sana. Walaupun jalannya seringkali berliku-liku. Ya, oke. Adik-adik sampai di sini saja. Nanti pulang boleh direnungkan kembali. Apa sih, betul nggak sih apa yang Tuhan mau saya seperti itu. Seperti yang saya inginkan tadi yang saya tulis. Ya, jadi silakan bergumul kembali di rumah masing-masing. Gumulkan panggilan hidup masing-masing setiap kita. Ya, kita tundukkan kepala.